dari kelompok 6. Di sini kami akan menampilkan video yang bermaterikan peran lembaga-lembaga di Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya mengenal permisahan kekuasaan secara formal. Oleh karena itu, permisahan kekuasaan itu tidak dipertahankan secara prinsipil. Dengan kata lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya mengenal pembagian kekuasaan. Division of Power bukanlah pemisahan kekuasaan. Separation of Power hubungan antara lembaga negara yang dibantuan pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar pelaksanaan ketatanegaraan Indonesia, bahwa lembaga negara memiliki tugas dan kewenangan masing-masing untuk saling kontrol dan bekerja sama. Dalam halnya seperti gambar berikut, kerjasama sangat dibutuhkan bagi negara Indonesia agar sebuah bangunan negara mampu berdiri dengan kokoh sebagai tempat perlindungan bagi rakyat. Kekuatan leluhur dengan saling bekerja sama harus senantiasa dipertahankan dalam pengembangan berbagai bentuk perwujudan. Perwakilan nama rakyat terlalu internasional dalam kehidupan manusia sebagai sosial masyarakat sekaligus warga negara demi terwujudnya tujuan negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang menelusur lembaga negara. Hai teman kece, pasti kalian tahu kan kalau Presiden, Ketua DPR, dan Ketua MPR adalah orang-orang yang kuasanya tertinggi di negeri ini? Tapi, tahukah kalian siapa yang kuasanya paling tinggi? Presiden, Ketua DPR, atau Ketua MPR? Kalau kalian tidak yakin, itu artinya kalian perlu menyimak penjelasan video ini. Pertama-tama, yuk kita kenali lebih dulu apa yang dimaksud dengan lembaga negara. Lembaga negara diartikan sebagai suatu badan, organisasi, dan alat negara yang dibentuk dalam rangka menjalankan tugas-tugas negara yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan merupakan bagian dari sistem pemerintahan. Lalu, apa sajakah ciri-ciri dari sebuah lembaga negara? Lembaga negara memiliki ciri-ciri berikut. 1. Struktur organisasi yang jelas dalam pemerintahan. 2. Menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan sesuai bidangnya, yaitu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. 3. Dibentuk oleh konstitusi atau hukum dasar dan atau undang-undang yang berlaku di suatu negara. 4. Terdapat di pusat pemerintahan atau ibu kota ataupun di daerah teritorial kewenangan pemerintahan. Jadi, siapakah yang kuasanya paling tinggi? Presiden, Ketua DPR, atau Ketua MPR? Jawabannya, tidak ada satupun yang dapat dianggap memiliki kuasa paling tinggi di Indonesia. Dari sejarahnya, MPR sempat memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi atau superior yang memegang kedaulatan rakyat. Hal ini diatur dalam UUD NRI tahun 1945, pasal 1 ayat 2. Namun, setelah itu terjadi amandemen sehingga sekarang MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, tetapi menjadi lembaga tinggi yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. Alasan yang kedua, Indonesia menganut teori trias politika. Dalam trias politika, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif sebagai lembaga yang menjalankan undang-undang, terdiri atas presiden dan para menteri, legislatif sebagai lembaga yang membuat dan mengesahkan undang-undang, terdiri atas DPR, DPD, dan MPR.
Yudikatif, sebagai lembaga yang mengadili setiap pelanggar undang-undang, terdiri atas MA atau Mahkamah Agung, MK atau Mahkamah Konstitusi, dan KY atau Komisi Yudisial. Ketiga lembaga tersebut memiliki kedudukan seimbang. Berikutnya, apakah fungsi dari lembaga negara? Yang pertama, peran lembaga dalam bidang politik. Perhatikan gambar berikut. Gedung yang menyerupai tempurung kura-kura tersebut merupakan gedung DPR, MPR, RI yang berada di Jakarta. Di gedung inilah anggota DPR, MPR berada. Tugas DPR RI meliputi yang pertama pembuatan undang-undang, yang kedua pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, yang ketiga serta menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. DPR ialah salah satu lembaga negara dalam bidang politik. Peran lembaga negara adalah bidang politik yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, membentuk norma-norma kenegaraan yang berupa perundang-undangan atau produk hukum di bawah dasar negara. Yang kedua, melaksanakan norma atau ketentuan yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, menjalankan fungsi pengawasan. Yang keempat, menumbuhkan kesiapan dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Dan yang kelima, menjalin kerjasama baik dalam negeri atau luar negeri. Menurut Bagirmanan, lembaga negara memiliki 3 jenis fungsi, yaitu sebagai berikut. 1. Lembaga negara yang menjalankan fungsi ketatanegaraan. Contohnya, Presiden, DPR, dan lembaga kekuasaan kehakiman. 2. Lembaga negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Contoh lembaga negara ini adalah LAN atau Lembaga Administrasi Negara. 3. Lembaga negara penunjang, yaitu lembaga negara yang memiliki tugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan menjalankan fungsi-fungsi negara lainnya, tetapi tidak memiliki kedudukan sekuat lembaga negara utama seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contohnya, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Lalu, apa saja ya peran lembaga negara? Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, lembaga negara memiliki perannya masing-masing. Ada yang berperan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Pemisahan peran ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing lembaga negara tersebut. Berikut peran masing-masing lembaga negara. Bidang politik, yaitu lembaga negara yang bertugas membentuk norma, melaksanakan norma, melakukan pengawasan, dan menjalin kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri. Contoh lembaga negara ini adalah DPR RI. Beberapa lembaga negara Indonesia yang memiliki peran penting di bidang ekonomi antara lain: Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negeri, Pasal 17 UUD NRI tahun 1945 dalam menyusun kebijakan moneter untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM sebagai lembaga untuk menyusun perencanaan dan pengkajian penanaman modal nasional. Lembaga-lembaga negara tersebut harus bekerja sama secara sinergis dan memastikan terciptanya koordinasi yang efektif dan efisien. Dalam menjalankan tugasnya demi tercapainya tujuan yang diinginkan dalam menjalankan tugasnya, lembaga negara harus bekerja sama secara profesional dan transparan untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara yang mengatur bidang ekonomi. Hal ini sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berkesinambungan, negara Indonesia juga memiliki lembaga negara yang mengkoordinir beberapa perekonomian yang ditugaskan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Secara khusus, tugas dan kewenangannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai berikut. A. Koordinator
koordinator dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan kementerian, ke lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian. B. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian ke lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian. Yang C. Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang perekonomian. D. Pengawalan program prioritas nasional dan bijak lain yang diputuskan oleh Presiden dan sisang kabinet. Yang E. Penyelesaian isu di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antara kementerian atau lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud. Yang F. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator bidang perekonomian, koordinasi, pelaksanaan tugas pemilihan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilakukan Kementerian Koordinator bidang perekonomian. Yang terakhir yaitu pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Bidang ekonomi, yaitu lembaga negara yang bertugas untuk mengatur urusan ekonomi suatu negara agar tercipta kestabilan dan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Contoh lembaga negara ini adalah Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hai semua, di sini aku ingin menjelaskan peran lembaga-lembaga negara dalam bidang sosial. Perhatikan bunyi pasal 34 ayat 1 sampai dengan 3 Undang-Undang NRI tahun 1945. Pasal 34 ini menjelaskan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh bangsa. Pasal 34 ayat 2 menjelaskan tentang negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal 34 ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dari pasal-pasal di atas tergambar bahwa lembaga negara Indonesia memainkan peran penting dalam mengatasi masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan dan membutuhkan perlindungan dari negara seperti anak-anak, perempuan, dan orang disabilitas dan lansia loh teman-teman. Untuk itu, peran-peran lembaga negara dalam bidang sosial dapat dirumuskan sebagai bentuk kehadiran dalam upaya penjaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang meliputi jaminan sosial, kebudayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin. Lalu, tanpa membedakan suku, ras, agama, antar golongan, berbeda lembaga negara Indonesia yang bertanggung jawab dalam bidang sosial antara lain sebagai berikut. Kementerian Sosial sebagai pembantu Presiden dalam mengupayakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terhadap tahun 1945 dalam bidang sosial. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS sebagai badan hukum publik yang menyelenggarakan serta mengakomodir jaminan sosial. Dinas sosial di tingkat provinsi, kabupaten, kota sebagai fasilitator dan pemberdayaan bagi masyarakat. Lembaga tersebut bertugas untuk menyediakan layanan sosial, memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, dan melakukan penanganan terhadap masalah-masalah sosial yang muncul dari masyarakat. Nah, lalu melalui kegiatan sosial ini, ada pun program-program yang diselenggarakan loh dalam lembaga negara di bidang sosial, teman-teman. Itu berperan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan melindungi hak asasi manusia loh, teman-teman, bagi seluruh masyarakat. Bidang sosial, yaitu lembaga negara yang bertugas untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Contoh lembaga negara ini adalah BPJS dan Dinas Sosial. Yang keempat, peran lembaga negara dalam bidang budaya bahasa Indonesia yang sudah ditemukan dan dikonsepkan oleh negara ialah gotong royong. Hari ini terungkap pada fakta sejarah proses pendirian negara Indonesia yang dijaga oleh Presiden pertama RI. Kebudayaan sendiri merupakan suatu atau semua hasil karya dan cipta masyarakat, dalam arti bahwa karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan bendaan atau kebudayaan jasmania, material kultur yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitar agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat. Cahyadi 2019 artinya bahwa setiap kebudayaan akan menghasilkan warisan budaya yang
sesuai dengan perkembangan zaman. Lembaga negara pemegang peran penting dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan Indonesia. Hal itu sebagai bentuk dukungan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan budaya yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, serta sebagai pengatur dan pemberi arahan dalam pembentukan kebijakan budaya. Lembaga yang berperan dalam bidang budaya seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Kesenian Jakarta, Badan Pengembangan dan Pelestarian Bahasa. Bidang budaya, yaitu lembaga yang berperan dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan di Indonesia. Contoh lembaga negara ini adalah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Bidang Peran lembaga negara dalam bidang pertahanan, apakah dari kamu yang memiliki cita-cita menjadi prajurit negara? Kita wajib bangga memiliki komponen utama pertahanan negara Indonesia yang dikenal dengan nama Tentara Nasional Indonesia seperti terdapat dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 30 ayat 3. TNI terdiri dari atas TNI AD, TNI AU, dan TNI AR. TNI merupakan bentuk keseriusan negara dalam usaha mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 30 ayat 1 UB NRI tahun 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya, usaha dalam pertahanan dan keamanan menjadi hak dan kewajiban bagi warga negara sesuai dengan kemampuan, latar belakang, dan profesi yang melekat. Bidang pertahanan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi atau keadaan khusus yang stabil. Menurut UU Nomor Pertahanan adalah usaha negara yang untuk mempertahankan kedaulatan, ketuhanan wilayah, dan kesempatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa. Artinya, negara wajib menjamin keselamatan rakyatnya, wilayahnya, dan kedaulatannya. Peran lembaga negara dalam bidang pertahanan diberikan kepada Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan Kemhan menyelenggarakan fungsi yang pertama adalah A. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan. Yang kedua, B. Pengelolaan barang milik kekayaan negara menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan. Yang ketiga, C. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan. Dan yang terakhir, D. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Indonesia ada sebuah lembaga di bawah Presiden untuk membantu mempertahankan dan menanamkan ideologi Pancasila. Lembaga tersebut ditanamkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Lembaga negara ini memiliki tugas membantu Presiden dan merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. bidang pertahanan, yaitu lembaga negara yang bertugas untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Contoh lembaga negara ini adalah TNI. Peran lembaga negara dalam bidang keamanan. Lembaga negara pada bidang keamanan lebih berfokus pada keterlibatan untuk menjamin keamanan masyarakat. Berat ini tidak lepas dari kewajiban negara dalam menjamin hak asasi manusia untuk memperoleh tempat tinggal pada suatu wilayah dengan damai dan sejahtera. Selain itu, usaha negara dalam menciptakan sistem ketertiban masyarakat diperlukan alat negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang tersebut.
Salah satu di antara alat negara di Indonesia dijelaskan pada pasal 10 ayat 4 UUD NRI tahun 1945 sebagai berikut. Kepolisian Negara Republik Indonesia, negara alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Polri memiliki tugas pokok untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Bidang keamanan, yaitu lembaga negara yang berfokus pada ketertiban untuk menjamin keamanan masyarakat. Contoh lembaga negara ini adalah Polri. Wah, sekarang jadi tahu ya berbagai lembaga negara yang ada di Indonesia serta fungsinya. Dan ternyata Presiden, Ketua DPR, dan Ketua MPR memiliki kedudukan yang seimbang dengan peran yang berbeda. Sekian video dari kami.